Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aksa Liksa Paskilado dengan NIM 2314315401002. Perkenalkan, saya Dewi Tarim Bulimbu dengan NIM 2314315401006. Perkenalkan, nama saya Inoktaviona dengan NIM 23143154010111. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Samet dengan NIM 2314315401019. Dan saya Maria Alisyana Ida dengan NIM 2314315401025. Hai teman-teman, di sini saya dengan rekan kelompok saya akan memaparkan materi kami dengan judul sirkulasi peredaran darah janin. Janin dihubungkan melalui tali pusar ke plasenta. Plasenta adalah organ yang berkembang dan tertanam di dalam rahim ibu selama kehamilan. Melalui pembuluh darah di tali pusat, janin menerima semua nutrisi, oksigen, dan penunjang kehidupan yang diperlukan dari ibu melalui plasenta. Produk limbah dan karbon dioksida dari janin dikirim kembali melalui tali pusat dan plasenta ke sirkulasi ibu untuk dibuang. Sistem peredaran darah janin menggunakan dua pirau kanan ke kiri, yaitu saluran kecil yang mengarahkan darah yang perlu diberi oksigen. Nah, tujuan dari shunt ini adalah untuk melewati bagian tubuh tertentu seperti paru-paru dan hati yang belum berkembang sempurna saat janin masih dalam kandungan. Shunt yang melewati paru-paru disebut foramen oval yang mengalirkan darah dari atrium kanan jantung ke atrium kiri, dan ductus arteriosus yang mengalirkan darah dari arteri pulmonalis ke aorta. Oksigen dan nutrisi darah dari ibu ditransfer melalui plasenta ke janin darah dan diperkaya mengalir melalui tali pusat ke hati dan terbagi menjadi 3 cabang darah. Darah kemudian mencapai vena cava inferior, vena utama yang terhubung ke jantung. Sebagian besar darah ini dikirim melalui ductus venesus, juga merupakan saluran yang mengalirkan darah beroksigen tinggi melalui hati ke vena cava inferior dan kemudian ke atrium kanan jantung. Sejumlah kecil darah ini langsung menuju ke hati untuk memberikan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkannya. Produk limbah dari darah janin dipindahkan kembali melalui plasenta ke darah. Di dalam jantung janin, darah memasuki atrium kanan, ruang di sisi kanan atas jantung. Ketika darah memasuki atrium kanan, sebagian besar mengalir melalui foramen oval ke atrium kiri. Darah kemudian mengalir ke ventrikel kiri, ruang bawah jantung, dan kemudian ke aorta, arteri besar yang berasal dari jantung. Dari aorta, darah dikirim ke otot jantung itu sendiri, menuju ke otak. Setelah bersirkulasi di sana, darah kembali ke atrium kanan jantung melalui vena cava superior. Sekitar 2/3 darah akan melewati foramen oval seperti dijelaskan di atas. Namun, 1/3 sisanya akan masuk ke ventrikel kanan menuju paru-paru. Pada janin, plasenta melakukan pekerjaan yaitu bernapas, bukan paru-paru, dan akibatnya hanya sedikit darah yang melanjutkan ke paru-paru, dan sebagian besar darah ini dilewati atau dialirkan ke paru-paru melalui ductus arteriosus ke aorta, dan sebagian besar peredaran darah ke tubuh bagian bawah disuplai oleh darah yang melewati ductus arteriosus. Darah ini kemudian memasuki arteri umbilis dan mengalir ke plasenta. Di dalam plasenta, karbon dioksida dan produk limbah dilepaskan ke sistem peredaran darah ibu, dan oksigen serta nutrisi dari ibu dilepaskan ke darah janin. Saat lahir, tali pusar terjepit dan bayi tidak lagi menerima oksigen dan nutrisi dari ibunya. Dengan napas pertama kehidupan, paru-paru mulai mengembang. Saat paru-paru mengembang, alveoli di paru-paru dibersihkan dari cairan. Peningkatan tekanan darah, bayi dan penurunan tekanan paru secara signifikan mengurangi kebutuhan ductus arteriosus untuk mengalirkan darah. Dan perubahan ini mendorong penutupan shunt. Perubahan ini juga meningkatkan tekanan di atrium kiri jantung yang menurunkan tekanan di atrium kanan. Pergeseran tekanan merangsang foramen ovale
untuk menutup. Dari di atas dapat disimpulkan bahwa sirkulasi darah janin terjadi melalui tali pusat dan plasenta dengan menyalurkan nutrisi dan oksigen dari ibu ke janin serta pembuangan limbah produk dari janin kembali ke dalam kandungan. Janin menggunakan shunt seperti foramen ovale dan ductus arteriosus untuk mengalirkan darah melewati bagian tubuh tertentu yang belum berkembang secara sempurna seperti paru-paru dan hati. Saat lahir, perubahan tekanan darah dan paru-paru menyebabkan penutupan shunt tersebut, menandai transisi dan sirkulasi janin ke sirkulasi